Hey Hope Up gengs, Time's up. Mr. Virakult, do you recognize this phone? saat Bapak dan Emak Lin lagi ngobrol soal anak mereka yang berangkat ke Australia, keduanya pelan-pelan mulai sadar kalau ada yang tidak beres. Jadi kamar Lin langsung digeledah, dan di saat bersamaan Lin yang lagi panik di lokasi ujian akhirnya nemuin cara buat ngumpetin smartphone-nya di plafon. Terus minta Beng lakuin hal yang sama lewat pesan di grup. บนฝ้า Habis itu mereka buruan masuk ke ruang ujian, karena mereka udah lumayan telat. Dan setelah itu jalanin rencananya yang sebelumnya udah disusun sejak dari Thailand, yaitu ikut tes, ngapalin jawaban, terus kirim hasilnya ke Pat dan Grace. Beng pun selesai lebih dulu ngapalin jawabannya, kemudian disusul Amalin. Cuman mereka harus nunggu waktu ujian sesi pertama selesai dulu kalau mau keluar. Dan itu pun mereka cuma punya kesempatan 10 menit aja buat ngirim jawaban. Nah, di tempat Pat dan Grace sendiri, klien mulai berdatangan ke kantor percetakan. Sayangnya mereka harus nunggu sedikit lebih lama karena jawaban dari Australia masih disusun ke dalam barcode. Selain itu, ada sedikit masalah juga. Soalnya setelah Lin ngirim seluruh bagian jawaban yang dia hafalin, beberapa nomor jawaban dari Beng justru sama sekali belum masuk. Nah, ternyata Beng ini sengaja nahan jawaban sebagai ancaman supaya bisa minta tambahan bayaran 500.000 baht saat itu juga, dengan alasan balas dendam buat apa yang harus ditanggung emaknya gegara Pat. Sebenarnya Pat pengen nolak mentah-mentah, cuman karena dibujuk terus sama Grace, bahkan sampai ditampar juga buat ngingetin kalau emang doi duluan yang bikin masalah dengan Beng. Ya, Pat pun dengan terpaksa akhirnya ngirimin uang itu ke rekening bank. Emang sih orang ya, sebaik apapun kalau dapat perlakuan jahat terus-terusan pasti bakal belajar juga buat ngasih balesan. Apalagi kalau emang punya skill kayak Beng, yang begitu terima bukti transferan akhirnya nepatin janji dan ngirim bagian jawabannya ke grup. Lalu habis itu langsung ngumpetin smartphone, terus balik lagi ke ruang ujian bareng Lin. Cuman ada masalah di tempat lain nih. Di rumah Lin, si bapak yang geledah kamar buat nyari tahu aktivitas anaknya di Australia, berhasil nemu buku pembahasan soal ama kartu ujian STIK. Dan Ibu Lin yang masih dalam panggilan langsung ngasih tahu kalau anak mereka emang pernah ngaku mau ikut ujian STIK ke dirinya. Sehingga nggak aneh kalau buku itu ada di meja belajarnya. Hal itu bikin Bapak Lin terpaksa ngejelasin ke mantan istrinya soal pihak sekolah yang udah batalin semua aplikasi beasiswa Lin ke luar negeri karena ketahuan ngasih contekan. Nah, penjelasan itu bikin Emak Lin kaget dan langsung minta alamat ujian anak mereka di Australia ke mantan suaminya. Terus macu mobilnya secepat mungkin menuju alamat yang dikasih. Sementara itu di lokasi ujian, sesi tes kedua udah selesai. Dan seperti sebelumnya, begitu waktu ujian habis, mereka jalannya pelan-pelan. Duh, kirain apa, bikin deg-degan aja ya. Aku udah mikir padahal kalau gerak-gerik mereka mulai bikin pengawas curiga. Untungnya sih enggak. Nah, yang jadi masalah di sini justru bukan itu. Tapi nih kondisi toilet yang gak memungkinkan. Soalnya di tempat Beng nyimpan handphone rupanya ada orang. Jadi doi terpaksa nekat manjat ke plafon dari bilik yang ada di sebelah. Masalah juga gak berhenti sampai di situ, karena begitu Beng selesai ngirim jawaban, penutup dudukan toilet yang dia pakai sebagai pijakan tiba-tiba pecah. Dan akhirnya hancur berantakan. Jadi udah nggak memungkinkan kalau nanti mau ngambil handphone lagi. Hal ini bikin Beng jadi ragu buat balik ke ruang ujian. Apalagi nih bagian bawah celananya udah basah kena air toilet. Dan praktis beresiko bikin pengawas jadi curiga. Cuman akhirnya doi tetap maksa masuk dengan nunggu pengawas yang ada di depan toilet jadi lengah. Terus ambil rute alternatif lewat tangga darurat. Sayangnya itu keputusan yang salah. Soalnya begitu Beng dan Lin lagi asik ngapal jawaban untuk sesi selanjutnya, ternyata salah satu pengawas nemu handphone di dalam bilik toilet yang penutup dudukannya tadi pecah. This mobile phone in the male toilet during the last break. Jadi nih, semua peserta ujian akhirnya harus diperiksa. Dan gak boleh ada yang keluar sampai pelaku yang bawa HP ditemukan. Lin langsung ngeh kalau HP yang dibawa sama pengawas adalah punyanya Beng. Apalagi doi juga udah lihat celana Beng yang basah. Ya, sesuai dugaan, pengawas ujian akhirnya menyadari hal yang sama.
Dan tanpa buang waktu, langsung konfirmasi soal handphone yang dia pegang. Beng gak punya pilihan selain ngaku, yang mana terpaksa membuatnya harus ninggalin ruangan sesuai permintaan pengawas. Dengan ini, personil lapangan BGTS jadi kurang satu. Tapi supaya rencana mereka tetap bisa jalan, Lin berusaha tetap tenang dan bertahan sampai sesi terakhir, esai. Meskipun itu jadi sedikit lebih sulit. Soalnya, Doski juga harus ngapalin jatah jawaban Beng dari sesi sebelumnya. Lalu, supaya bisa keluar sebelum waktunya sesuai rencana, Doi juga terpaksa mainin peran yang harusnya dilakonin sama Beng. Dan begitu sukses, Doi cuek aja sama pengawas ujian yang ngingetin soal hasil ujian Lin yang bakal gugur kalau dirinya ninggalin ruangan, supaya bisa tetap keluar dengan alasan gak enak badan dan pengen ke toilet. Di sisi lain, waktu ujian di Thailand juga udah makin deket nih. Para klien yang nunggu di percetakan udah mulai gak sabar. Begitupun para kang ojek yang sengaja direkrut buat nganter semua peserta ke lokasi ujian. Nah, di momen ini kesannya hampir gak mungkin deh rencana mereka bakal berhasil. Apalagi dalam perjalanan ke toilet ternyata ada pengawas ujian yang ngikutin dan terpaksa bikin Lin harus kunci pintu dari dalam toilet. Terus tanpa buang-buang waktu langsung ngambil handphone dan ngirim jawabannya ke Grace, termasuk bagian jawaban dari Beng. Sekalian ngasih tahu juga soal teman mereka yang ketangkep. Kemudian begitu semua jawaban udah dikirim, Lin ngasih instruksi buat hapus semua data di handphone mereka dari jarak jauh. Dan nyaris berbarengan, pengawas ujian akhirnya berhasil juga buka pintu toilet. Untung Lin udah prepare duluan dengan pura-pura lagi cuci muka dalam keadaan pakaian yang terlepas. Ini sukses bikin si pengawas salah tingkah dan minta Lin buruan pakai baju. Yang mana jelas dimanfaatin Lin buat mindahin handphone ke dalam kaos kakinya. Lalu begitu ada kesempatan nih, saat ninggalin toilet, Lin mindahin handphone ke dalam tas punya cleaning service. Sementara itu di Bangkok, keadaan gak kalah tegangnya. Soalnya begitu jawaban tiba di detik-detik terakhir, Pat dan Grace langsung buru mindahin jawaban ke barcode pensil. Habis itu lari-larian bagiin pensil ke klien mereka, yang satu persatu mulai pergi bareng kang ojek yang udah standby. Terus OTW lah ke lokasi ujian masing-masing. Ya, misi tim Bangkok berakhir sampai di situ. Begitupun dengan misi tim Australia, yang walaupun berujung gagal buat Beng, tapi tetap sukses berkat Lin. Soalnya nih, bahkan setelah nyari kesana kemari, pengawas ujian tetap gagal nemuin handphonenya Lin. Jadi nggak ada pilihan buat mereka selain bebasin si Lin. Yaitu juga karena mereka nggak mau lebih pusing. Karena urusan dengan Beng yang nggak mau bocorin soal partnernya aja udah cukup bikin mereka puyeng. Ini harus ditambah satu anak lagi yang nggak bisa diapa-apain karena nggak ada bukti. Cuman meski dibebasin, hasil ujian Lin tetap dibatalin loh ya. Soalnya Doi kan tetap melanggar peraturan ujian. Apalagi di saat bersamaan pengawas belum bisa ngilangin rasa curiga mereka. Mengingat data Lin yang nunjukin kalau Doi satu sekolah sama Beng. Tapi Lin kan jago ngeles ya, makanya pas ditanya soal murid lain dari sekolahnya yang ikut ujian di sana juga, Doi cuma ngasih alasan kalau dirinya sengaja ikutan ujian stick di Australia supaya bisa ketemu sama emaknya yang emang tinggal di sana juga. Dan momen ini hoki banget sih. Soalnya begitu pengawas ujian minta Lin nelfon emaknya, tiba-tiba ada pengawas lain yang datang dan ngasih tahu kalau emaknya Lin lagi ada di luar nyariin anaknya. Habis itu bersambung deh. Ya, sepandai-pandainya siswa menyontek, ternyata akhirnya ketahuan juga ya. Tapi aku penasaran nih, pas tahu anaknya mau ngakalin tes kayak gitu, Ibu Lin bakal bantu atau nyudutin ya? Nanti aja deh kita lihat di episode selanjutnya bakal kayak gimana ya. Daripada kita nebak-nebak doang. Makanya tetap tongkrongin channel ini tiap hari, karena selain alur BGTS, kami juga bakal bagiin rekap alur lainnya dan beberapa konten menarik di luar sinopsis atau review. So, sampai jumpa di video berikutnya ya. Sawadee!